Salam berjuang-juang Moria yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam bahan PA Moria tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2026. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dan kami butuh akan kekuatan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa bersemangat menjalani hari-hari kehidupan kami, dan kami akan tetap setia di dalam mendengarkan firman Tuhan. Maka berilah Roh Kudus-Mu menyertai dan memimpin hati dan pikiran kami agar terpusat kepada firman. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Moria yang dikasihi Tuhan, Nats PA Moria tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2026, yaitu Lukas 5 ayat 4 sampai 11, dengan tema patuh menjalankan persuruhan Yesus atau taat melakukan perintah Yesus. Saya bacakan Lukas 5 ayat 4 sampai 11. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Moria yang dikasihi Tuhan, kita selalu memikirkan dan mengharapkan keberhasilan dan keuntungan yang besar dalam kehidupan kita. Kita sangat takut akan kegagalan atau mendapatkan kerugian yang besar di dalam kehidupan setiap hari. Dalam Nats PA Moria hari ini, kita akan melihat kegagalan yang membawa kepada pertemuan dengan Tuhan Yesus yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Atau lebih dari keuntungan materi, mereka akan mendapatkan keuntungan rohani yang sangat besar. Moria yang dikasihi Tuhan, keberhasilan seorang nelayan ditentukan oleh banyaknya ikan yang terjala oleh jaring mereka. Bekerja keras sepanjang malam tanpa mendapatkan apapun merupakan sesuatu yang menyedihkan. Sama juga mungkin dengan pengalaman kehidupan Moria sekalian, pada saat kegagalan mendapatkan hasil di dalam pekerjaan akan membawa kesedihan yang mendalam di hati Moria sekalian. Tetapi dalam hal inilah yang kita lihat kebesaran dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia datang menemui orang yang gagal di dalam kehidupannya. Pada saat itu Tuhan Yesus secara khusus meminta kepada Simon Petrus
meminjam perahunya untuk memberikan pengajaran. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan pengajaran, tentu saja Petrus dan teman-temannya tidak begitu memperhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus harus mencari jalan dan cara yang lain untuk menarik perhatian Petrus dan teman-temannya. Maka setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus meminta kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jawab Petrus menggambarkan kelelahan dan keputusasaannya. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Mereka telah pergi ke tengah danau di mana mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana mungkin jarak yang tidak terlalu jauh dari pantai bisa mendapatkan ikan? Lalu bagaimana mungkin menjala ikan di siang hari jika malam sebagai waktu terbaik untuk menangkap ikan itu pun tidak menghasilkan apa-apa? Lagi pula bagaimana mungkin seorang tukang kayu atau guru yang mengajarkan kitab suci mengajari mereka tentang menjala ikan, sedangkan itu adalah profesi dan keahlian mereka. Namun pada waktu itu Petrus mengalah. Mungkin saja di dalam hatinya, lihat sebentar lagi akan terbukti apa yang kau katakan itu tidak benar. Tetapi sebaliknya yang terjadi, ternyata Petruslah yang salah di dalam perhitungannya. Sebab setelah dia menebarkan jalannya, bahwa sejumlah besar ikan mereka dapatkan, sampai jala mereka hampir koyak. Dan setelah mereka mengisi ikan itu ke dalam perahu mereka, ternyata tidak cukup sehingga dia harus memanggil perahu yang lain. Tetapi kedua perahu itu juga hampir tenggelam karena begitu banyaknya ikan yang dimuat pada saat itu. Maka inilah saat yang terbaik bahwa penjala ataupun nelayan-nelayan ini yang biasa menangkap ikan, pada hari ini merekalah yang akan ditangkap oleh Tuhan Yesus. Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kalau tadinya di ayat 5 Petrus hanya menyebut Tuhan Yesus sebagai guru, tetapi pada ayat 8 ini Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Karena dia menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar daripada dirinya. Ia mengakui dosanya karena ia menganggap bahwa perintah Tuhan Yesus itu janggal, tidak lumrah, dan tidak akan memberikan hasil apa-apa. Tetapi ternyata bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas danau, atas segala isinya, atas segala ikan-ikan. Bahwa Tuhan Yesus bisa memerintahkan ikan-ikan itu untuk masuk ke dalam jalannya. Maka pada saat itu peristiwa ini menjadi titik balik dalam kehidupan Petrus dan teman-temannya. Dan Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Inilah yang membuat mereka mengikut Yesus tanpa ragu. Dan dia mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tadinya mereka sangat mengharapkan tangkapan ikan yang banyak. Tetapi setelah dapat, mereka meninggalkannya. Ternyata ada yang lebih penting daripada perahu, jala, dan ikan-ikan yang telah mereka
tangkap. Hati mereka telah tertambat dan ditangkap oleh Tuhan Yesus. Ketika kita tahu siapa yang memanggil kita, niscaya kita akan mengikut Dia sepenuh hati. Bila kita masih belum berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kalau kita belum memahami betapa besar kuasa yang ada pada Tuhan Yesus, maka kita akan ragu mengikutnya. Tetapi seperti Simon Petrus dan teman-temannya yang takjub akan kuasa Tuhan yang dinyatakan di hadapan mereka, sehingga mereka melihat bahwa mengikut Tuhan itu jauh lebih besar dari segala pekerjaan, dari segala profesi mereka. Mulia yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengatakan bahwa Anda lebih ahli tentang pekerjaan Anda daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih tahu, lebih ahli di dalam segala hal. Tuhan tahu segalanya dan Tuhan yang menentukan keberhasilan dan kegagalan Anda. Jaminan tentang kehidupan itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat menangkap ikan ini 2 kali di hadapan Petrus dan teman-temannya untuk menyatakan kuasa Tuhan Yesus. Biasanya jala yang mengejar ikan, sebaliknya ini ikan yang mengejar jala. Tuhan mengubah situasi dari sekelompok orang-orang yang merasa gagal, membuat mereka menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang beruntung. Mulia yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam hal ini kita bisa mengambil aplikasi di dalam kehidupan. Tentunya kita bisa melihat pada saat sekarang ini, pada saat kesulitan ekonomi, pada saat krisis yang dialami, tentunya banyak muria, ada juga muria yang gagal di dalam usaha pekerjaan, ataupun mungkin di PHK, ataupun mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain yang membuat mereka terpuruk, yang membuat mereka menjauh daripada Tuhan. Dalam hal ini sama seperti Tuhan Yesus yang peduli terhadap orang yang gagal, terhadap orang yang susah. Muria juga dipanggil menjadi agen-agen pastoral untuk menemui teman-teman Muria di dalam keterpurukan mereka, untuk membangkitkan semangat mereka, untuk mengajak, mengundang mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk mengubah kegagalan mereka menjadi sebuah keberhasilan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Muria harus lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada diri sendiri. Muria harus lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan kemampuan diri sendiri. Muria harus lebih mengutamakan Tuhan daripada kepentingan diri sendiri. Dengan cara sedemikianlah, maka muria bisa diubahkan dari kegagalan menuju kepada keberhasilan. Bersama dengan Tuhan, maka kita bisa berhasil mengalahkan semua pergumulan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas anugerah, penyertaan dan pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Mungkin saja Tuhan pada suatu saat kami terpuruk, kami merasa sedih karena menghadapi kegagalan, dan pada hari ini Tuhan menemui kami melalui firman Tuhan ini. Karena Tuhan lebih tahu cara dan jalan supaya kami bisa berhasil di dalam kehidupan kami. Berikan agar muria jangan percaya kepada diri sendiri, tetapi lebih percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan diri secara pribadi, tetapi mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari.
Ajari setiap Moria untuk mengutamakan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Sertai kami di dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami berhasil dan beruntung bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Moria yang dikasihi Tuhan, sampai demikian bahan Moria ini. Tuhan memberkati.